Berdiri pada tahun 1970, kini UIN Walisongo Semarang telah memasuki usia emas. Pada perjalanan 50 tahun ini, UIN Walisongo semakin berkomitmen untuk konsisten dalam kesatuan ilmu untuk Indonesia maju. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kampus yang mengusung tema Smart and Green Campus. Dengan visi, misi, serta arah tujuan yang dimiliki, UIN Walisongo terus berusaha mewarisi nilai-nilai luhur para Walisongo untuk membangun peradaban yang lebih maju. Pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang menunjukkan bahwa kampus ini siap menjadi kampus berkelas dunia. Dimulai dari transformasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat, narasumber webinar pagi hari ini yaitu Ibu Ruhidini Nurhayati SH selaku Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Rizza Hamami MSI selaku Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo Semarang. Yang kami hormati Ibu Titi Rahmawati MAG selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Nur Syamsuddin MAG
selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 29 KKN MIT DR 13 UIN Wali Songo Semarang, dan teman-teman peserta webinar kesetaraan gender yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di room Zoom dalam rangka melaksanakan acara webinar kesetaraan gender kelompok 29 KKN MIT DR ke-13 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Aratia Wahdinia Alamsah sebagai Master of Ceremony mengucapkan selamat datang di acara webinar kesetaraan gender kelompok 29 KKN MIT DR yang ke-13 tahun 2022. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh keynote speaker, acara yang kelima yaitu penyampaian materi webinar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, acara yang keenam yaitu doa, dan acara yang ketujuh yaitu penutup. Untuk memulai rangkaian acara kita yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Kelompok 29. Kepada Saudara Nala Syarofa, kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar pagi ini. Yang terhormat narasumber webinar pagi hari ini, Ibu Ruhidin Nurhayati SH,
selaku Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender DP3A Kota Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rizza Hamami MSI, selaku Kepala PPM UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Ibu Titik Rahmawati MAG, selaku Kepala PSGA UIN Wali Songo Semarang, dan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin MAG, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 29 KKN MID-DR UIN Wali Songo Semarang, dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk menyematkan diri dalam webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Nala Syarofa, selaku koordinator mewakili kelompok 29, mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar kali ini yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Khususnya kepada ibu-ibu narasumber dan juga Bapak DPL yang senantiasa membimbing kita selama kita KKN. Harapan saya, semoga acara webinar ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan berjalan dengan lancar sampai acara ini selesai. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Muhammad Nala Syarofa, kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok 29 kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin MAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber, wabil khusus Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Semarang. Yang saya hormati pula, saya banggakan Bu Titik, ini selaku Kapus. Mbak Titik saya biasanya memanggilnya gitu, kolega saya yang masih sangat semangat dan mendampingi teman-teman KKN. Kemudian Mas Rizza selaku Kapus Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian teman-teman kelompok 29 KKN secara khusus dan secara umum mahasiswa dan para peserta webinar pada pagi hari ini. Sungguh sangat membahagiakan sekali bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tema soal pengarus utamaan gender dalam kondisi yang sangat bersahaja ini, di mana tema tentang pengarus utamaan gender ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, apalagi dalam kehidupan yang sedemikian kompleks, problem-problem sosial budaya dan problem sosial ekonomi yang sedang menjerat kehidupan kita ini, seakan-akan persoalan gender ini bukannya semakin hilang tetapi justru semakin meningkat, terutama dalam diskriminasi terhadap perempuan di area-area publik, dan sekarang juga banyak terjadi yang sangat memilukan hati, yaitu terjadinya saya menyebutnya juga agak susah ya, pelecehan terhadap perempuan gitu ya. Bahkan itu dilakukan tidak hanya sekedar mereka yang secara psikologi mengalami penyimpangan psikologi, tetapi justru dilakukan oleh mereka yang secara keilmuan, secara budaya mereka adalah orang-orang yang berbudaya. Nah, ini sungguh sangat ironi. Oleh karena itu, perbincangan kita tentang gender mainstreaming ini dalam situasi dan kondisi serta sedemikian problem tentang diskriminasi terhadap perempuan, bahkan akhir-akhir ini meningkat pelecehan terhadap perempuan, itu sangat tepat sekali kita memperbincangkannya.
Ini juga sekaligus untuk yang lain mengiringi silakan menyauti bisa dimasukkan lahirnya undang-undang ruang tunggu ya. apa ya, Siap, Bu. tindak kekerasan Sebentar, Mbak. Ini dalam kayaknya belum rumah ngaji tangga ya. itu ya. Saya kok lupa judul Sudah. undang-undangnya, karena judul undang-undangnya itu antara yang pertama dengan yang diputuskan itu Halo, Mbak. berbeda dan Mbak banyak Nafisa. substansi yang Tadi kayaknya diminta oleh ngaji ya? teman-teman Mbak pejuang Jaja belum ngaji. Belum, Bro. kesetaraan gender Oke, ini berarti banyak Mbak yang Jayunya hilang, masih di sehingga posisi kemudian Mbak kita Jaya juga sebelum kita ikut ini ya rapat merasakan khusus. betapa Uji, silakan negara Mbak pun Jazil untuk berpihak kepada membaca ini lagi dapat kesetaraan perempuan itu mengalami satu proses yang panjang dan berliku. Nah, ini menambah daftar problem dan masalah yang berkenaan dengan pengaruh utama gender. Oleh karena itu, kegiatan yang semacam ini dan substansi yang hendak kita bahas ini menurut saya tidak akan pernah selesai selama kehidupan manusia itu ada. Oleh karena itu, marilah kita tetap semangat, dan teman-teman khususnya kelompok 29 yang mengangkat tema ini sungguh saya sangat appreciate, karena problem pengaruh utamaan gender itu ya sesungguhnya tidak hanya sekedar untuk perempuan, tapi justru laki-laki yang mestinya harus lebih banyak mendapatkan pemahaman dan mendiskusikan materi ini. Nah, itulah. Jadi itu harapan saya. Jadi kalau nanti tidak hanya sekedar berhenti hanya seminar saja, tetapi saya yakin ini harus ada tindak lanjut yang lebih, bahkan kalau perlu seminar-seminar yang lebih dalam, yang lebih luas publikasinya, yang menyentuh lebih banyak target-target sasaran para pemirsa atau pendiskusi ini akan jauh lebih baik. Karena bukan soal apa, problem yang berkenaan dengan apa yang kita bahas ini ya sesungguhnya tidak hanya sekedar selesai pada seminar, tetapi harus ada tindak lanjut dalam kerangka nyata nanti di lapangan. Bahkan tadi yang saya singgung berkaitan dengan soal kebijakan negara terhadap pengaruh utamaan gender saja mengalami banyak kendala dan liku-liku coba. Padahal ini sudah di tingkat negara. Mau di tingkat apa lagi gitu. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya sungguh sangat berterima kasih atas kesediaan dan kehadiran para narasumber untuk memberikan substansi yang lebih mendalam dari apa yang kita bahas pada hari ini. Saya rasa itu saja, karena waktu supaya nanti lebih banyak para narasumber yang menyampaikan. Saya sangat appreciate. Semoga kita semua memiliki semangat, kesadaran, jangan pantang menyerah menghadapi rintangan dan tantangan dalam pengaruh utamaan gender. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam billahil aqwam mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nur Syamsuddin MAG, terima kasih banyak atas sambutannya dan masukannya yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, kami akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, diharapkan bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, agar bisa kami dokumentasikan acara ini. Masih ditunggu untuk teman-teman yang lain yang belum menyalakan kameranya. Bisa langsung menyalakan kameranya ya untuk kami dokumentasikan. Oke, saya hitung ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman atas ketersediaannya untuk menyalakan kameranya. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya. Untuk membuka pemaparan materi dan diskusi pada webinar pagi hari ini, pertama-tama mari kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan materi dari keynote speaker kita hari ini, yaitu Ibu Titi Rahmawati, MAG, selaku Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA UIN Walisongo Semarang. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau merupakan Ibu Titi Rahmawati, MAG, sekarang menjadi dosen di UIN Walisongo Semarang. Dan Ibu Titi ini telah mengenyam pendidikan di S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang ketiga S3 di UIN Walisongo Semarang yang masih berlanjut hingga hari ini. Beliau memiliki pengalaman jabatannya, yaitu yang pertama Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo Semarang dari tahun 2019 hingga 2023. Yang kedua, Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik STAI NU Temanggung dari tahun 2011 hingga 2012. Yang ketiga, Ketua Program Studi PAI STAI NU Temanggung dari tahun 2010 dan hingga 2011. Baik, langsung saja ya kita sambut Ibu Titi Rahmawati. Halo, selamat pagi Bu Titi. Apakah sudah bergabung? Selamat pagi Mbak. Mbak Ita, saya mau pindah ke HP ya. Sebenarnya saya udah siap dengan paparan, tapi saya di luar ruangan, jadi saya nggak ada konektor ke, atau saya ambil cas dulu ya. Karena kalau iya, nggak saya beralih ke HP sebentar. Oh iya, boleh. Silakan Ibu. Recording. Oke. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar dengan baik, Ibu. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati DPL KKN MIT kelompok 29, Bapak Dr. Andes Samsudin MAG. Yang saya hormati Ibu Ruhudini Nurhayati SH, Kepala PUG DP3A Kota Semarang, dan seluruh para peserta webinar, wabil khusus panitia dari kelompok KKN 29. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam kegiatan webinar KKN kelompok 29. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak serta para peserta webinar KKN MIT kelompok 29. Tema kali ini yang disampaikan kepada saya adalah pelecehan seksual kerap terjadi, kesetaraan gender sebatas mimpi. Jadi teman-teman KKN mempertanyakan apakah kesetaraan gender itu sebatas mimpi. Menurut saya tidak mimpi. Kalau kita mau mewujudkannya, kita mau melakukan affirmative action, maka itu bukan mimpi, ya. Dream is mimpi bakal menjadi nyata, begitu ya. Tidak hanya dimimpikan sepanjang kita mau melakukan aksi nyata. Tapi kalau kita tidak melakukan aksi nyata, ya itu akan menjadi sebatas mimpi saja, gitu ya.
terkait dengan fenomena kekerasan seksual yang akhir-akhir ini selalu bertambah setiap hari kita dengar ya, baik di media massa, di media sosial gitu ya, di berita-berita online setiap hari bertambah kasus kekerasan seksual dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Ini tentunya menjadi keprihatinan dari seluruh elemen warga bangsa ini, gitu ya. Hal ini sudah sebetulnya kita desakkan beberapa tahun yang lalu. PSGA termasuk yang ikut mengawal dan mendorong segera disahkannya RUU TPKS. Dulu namanya RUU PKS. Tetapi setelah dalam proses panjang, banyak melalui lika-liku ketika dibahas di Balek DPR RI, terakhir dinamai dengan RUU TPKS. Dan minggu minggu lalu kami di PSGA juga dilibatkan di dalam pembahasan untuk memberikan masukan terhadap RUU TPKS ini, ikut mendesakkan kepada DPR untuk segera disahkan sebagai inisiatif DPR. Nah, mohon doanya dan juga supportnya, kawan-kawan mahasiswa juga ikut mengawal gitu ya, karena ini untuk kepentingan bersama, kepentingan warga bangsa. Dan ketika peradaban kita itu tidak ada kekerasan, maka martabat perempuan bisa ditegakkan gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak serta para mahasiswa KKN dan peserta webinar yang saya hormati, mohon maaf saya ini di luar ruangan. Tadinya saya mau mengisi dari dalam ruangan, tetapi karena di dalam ruangan sidang sedang berlangsung diskusi yang punya relevansi dengan tema hari ini, gitu ya. Dan saya sudah menyampaikan kepada kontak person yang menghubungi saya hanya punya waktu sedikit, dan saya ingin hadir karena ini bagian dari tupoksi saya ya, tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Wali Songo Semarang. Anak-anak peserta KKN MIT 13 kelompok 29 yang saya banggakan, saya berterima kasih para mahasiswa menggagas webinar terkait dengan kekerasan seksual ya. Kenapa? Saya merasa terbantu sebagai kampus PSGA gitu ya. Karena sejak 2019 Kemenak melalui Dirjen Pendis, Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, sudah mengeluarkan regulasi kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri ataupun swasta, dengan SK Dirjen Pendis nomor 5494 tahun 2019. Nah, jauh sebelum ada Permendikbud, sudah ada Dirjen Pendis yang mengeluarkan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Tidak lama berselang, UIN Wali Songo mengimplementasikan SK Dirjen Pendis itu dengan affirmative action-nya adalah ditandatanganinya SK Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Wali Songo. Ya, jadi kampus kita sebagai wujud affirmative action kampus responsif gender. Kampus responsif gender itu ada 9 indikator. Dalam indikator yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 9 indikator itu adalah yang pertama diantaranya kampus mempunyai PSGA, lembaga PSGA. Yang kedua, kampus mempunyai profil gender. Yang ketiga, kampus punya SK Rektor tentang PUG. Keempat, kampus punya penelitian berbasis gender, punya pengabdian berbasis gender, punya support dukungan sarpras responsif gender, dan yang saya lompat yang terakhir adalah zero toleran terhadap kekerasan seksual. Artinya apa? Kampus responsif gender adalah kampus yang mewujudkan kampus aman ramah tanpa ada kekerasan seksual di kampus. Nah, dan kita sudah menegaskan itu dengan adanya kebijakan SK Rektor nomor 300 tahun 2020. Saat perguruan tinggi lain belum merespon, UIN Wali Songo sudah merespon dengan SK Rektor kebijakan ini. Nah, dan SK Rektor itu tidak cukup untuk melakukan implementasi, gitu ya, karena juga harus ada
kebijakan-kebijakan turunan supaya SK Rektor ini bisa berfungsi dan aplikatif di kampus. Nah, maka hari ini Pusat Studi Gender dan Anak UIN Wali Songo sedang menggodok pedoman menyusun pedoman layanan terpadu untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan ULT kita namanya adalah Wali Songo Healing Center. Dari kemarin kami menghadirkan narasumber dari lembaga yang sudah concern dan sudah punya pengalaman lama tentang penanganan kekerasan seksual. Kita mengundang manajer program pendampingan dari Rifka Anissa Yogyakarta. Dari kemarin siang sampai semalam kita dibekali dengan materi-materi untuk mengkritisi pedoman yang hari ini sedang juga dikritisi oleh Gender Focal Point. Nah, setelah ini saya akan memimpin pleno, maka saya tadi menyampaikan kepada kontak person Mbak Maulida ya, saya tidak punya waktu banyak begitu. Nah, untuk itu sebagai bahan dukungannya ya, sebagai wujud dukungan terhadap affirmative action kita sebagai kampus responsif gender, mohon dengan sangat seluruh dosen, tendik, mahasiswa itu juga menjadi agen penting untuk mensosialisasikan dan mewujudkan kampus responsif gender ini. Bagaimana caranya? Di antaranya ya salah satunya, misalkan para mahasiswa tidak menciptakan relasi yang toksik, ya, relasi-relasi yang merugikan satu sama lain, nggak boleh. Tidak boleh ada kekerasan seksual. Jadi tidak ada namanya hubungan badan sebelum ada pernikahan. Itu tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan itu sebelum terjadi pernikahan, ya. Dan ada banyak hal dan saya hanya akan memberikan gambaran ya bahwa kita membuat kebijakan SK Rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kita hari ini menyusun pedoman layanan terpadu untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu tentunya menjadi hal panjang yang kita lakukan. Pastinya orang-orang yang tersenggol dalam tanda kutip ya, orang-orang yang tidak nyaman dengan diberlakukannya kebijakan ini, ya pasti dia akan tidak akan support ya. Tapi bagi orang yang merasa bahwa mewujudkan kampus aman itu adalah kewajiban bersama, maka dia akan dengan senang hati merespon dan juga mendukung kebijakan yang sudah dilakukan oleh kampus. Saya akan mendeskripsikan sedikit, share screen. Bisakah saya share screen ya? Oh, saya nggak bisa share screen. Oh, baik Ibu, sebentar. Saya akan berikan sedikit gambaran bahwa kebijakan SK Rektor penyusunan pedoman ULT ini adalah sudah dengan dasar ada survei terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita tidak ngarang gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan survei faktual, bukan angan-angan ya, bukan mimpi. Nah, saya mohon maaf karena ini adalah mendesak. Saya tidak sempat membuat file materi sendiri. Saya akan sampaikan apa materi yang pernah saya sampaikan juga pada webinar lain. Judulnya adalah Ciptakan Kampus Aman, Berani Tolak Tindakan Pelecehan Seksual. Nah, di materi ini saya mendeskripsikan gitu ya, terkait dengan apa itu pelecehan seksual. Nah, ini saya membahasnya dari mengawali bahwa dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 itu 299.911 kasus terjadi, kasus kekerasan seksual terjadi. Ya. Lalu pengelompokannya seperti apa itu sudah ada di draft bawahnya. Jadi ada beberapa kasus kekerasan seksual itu macam-macam ya. Ada perkosaan, ada penelantaran dan sebagainya. Nah, lalu kemudian terjadi di rumah tangga itu berapa, lalu korban perempuan berapa, korban anak berapa juga saya sampaikan. Nah,
Selain catatan tahunan dari kekerasan seksual yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, saya ingin memperlihatkan fakta lapangan. Fakta lapangan yang ini kita ambil dari survei di kampus kita. Survei ini kita lakukan di awal bulan Januari 2020 sampai pertengahan tahun 2020. Tidak lama waktunya. Kita melakukan survei cepat dan pada saat itu pandemi, betapa agak repotnya juga kita mengambil data dari responden, karena ini juga kita memerlukan concern atau persetujuan dari responden untuk mau mengisi survei ini. Nah, saya sampaikan saja misalkan contoh survei yang kita berikan, survei ini kita berikan kepada dosen, tendik, dan juga mahasiswa dari Januari sampai Agustus 2020 dan SK kita diterbitkan September 2020, selang 1 bulan kita melakukan survei. Dosen dan tendik ada 130 responden, mahasiswa ada 335 responden. Ya. Lalu hasilnya apa? Dari hasil ini, hasil survei ini dikatakan adalah bahwa dosen dan tendik itu pernah mendapatkan komentar yang berbau seksual. Baik itu lewat guyonan ataupun cerita-cerita yang melecehkan. Sebesar 19,2. Ini dosen dan tendik ya. Lalu bagaimana terkait mahasiswa? 41,2% mahasiswa pernah mendapatkan komentar yang berbau seksual. Ini artinya apa? Itu ada. Kekerasan seksual itu ada dan terjadi. Itu bukan mimpi. Itu fakta. Ya. Kemudian lagi 11,7% dosen dan tendik pernah mendapatkan email, SMS, tweet, inbox, WhatsApp, dan lain-lain yang terkait dengan gurauan cerita, video, atau gambar yang melecehkan. Baik itu dilakukan oleh orang yang bekerja di UIN Walisongo maupun oleh mahasiswa. Maka camkan baik-baik para mahasiswa, para generasi bangsa, jangan pernah melakukan itu. Baik dalam guyonan, dalam WhatsApp, dalam hal-hal aktivitas keseharian kita. Ya. Lalu 27,5% mahasiswa juga pernah mendapatkan email, SMS, tweet, inbox, DM, WhatsApp, telepon yang juga terkait dengan tadi cerita, video, gambar yang melecehkan, baik itu dilakukan oleh orang yang bekerja di UIN ataupun oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Banyak ini surveinya yang saya dapatkan gitu ya. Coba ini contohnya. Sebanyak 9,2% tendik dan dosen serta 45,7% mahasiswa pernah mendapatkan pelecehan seksual seperti disentuh, dielus, diraba, dicolek, dirangkul dan lain. Itu artinya fakta, bukan angan-angan, bukan mimpi ya. Maka ini adalah gerakan kita bersama, komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mari kita bangun budaya yang aman, budaya yang adil gender, budaya yang membuat kampus kita aman, nyaman, dan ramah untuk semua kalangan, untuk semua jenis kelamin. Jangan memulai, apalagi itu dari guyonan. Guyonan kok terindikasi kepada KS. Kalau ada di sana, mahasiswa berhak untuk melaporkan. Kepada siapa melapor? Kepada Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo. Boleh catat nomor telepon saya. Kalau Anda mendapatkan kekerasan seksual, Anda boleh lapor ke saya. Kami akan menurunkan tim investigasi dan kita akan melakukan penindakan terhadap kekerasan seksual. Anda jangan pernah ragu, Anda punya lembaga yang akan senantiasa mensupport para korban, mensupport Anda selama berada di kampus. Bahkan ketika Anda beraktivitas di luar kampus ya. Anda KKN, Anda mendapatkan pelecehan, Anda mendapatkan kekerasan seksual, laporkan itu kepada kami ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan adalah nyata. Kita tidak main-main, kita tidak sedang bercanda untuk hal-hal yang sangat urgen dalam kehidupan. Untuk hal-hal yang urgen di dalam peradaban dan kemanusiaan. Karena kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan ya. Dan salah satu visi misi UIN Walisongo adalah membentuk peradaban yang berbasis kemanusiaan. Itu penting kita catat ya. Oke. Kemudian kenapa kekerasan seksual terjadi? Ini ada beberapa faktor
Saya lewati hasil-hasil survei saya yang panjang gitu ya. Di sini ada gender inequality, ada ketidakadilan gender gitu ya, ada ketidaksetaraan gender, lalu juga ada patriarchy society. Jadi persepsinya kalau laki-laki itu selalu menguasai, laki-laki itu selalu yang meliding. Nah, ini yang akan menjadi akar juga terjadinya tindak kekerasan seksual. Lalu ada pemilahan wilayah publik domestik, laki-laki publik, perempuan wilayahnya domestik, ini juga bagian dari akar terjadinya kekerasan seksual. Lalu diskriminasi, stereotyping gitu ya. Diskriminasi itu pembedaan gitu ya. Kemudian stereotyping itu pelabelan negatif terhadap perempuan, misalkan stereotyping. Ada human rights violence, kekerasan yang berbasis HAM gitu ya, human rights. Itu juga menjadi akar kenapa terjadinya KS. Lalu apa itu kekerasan seksual sendiri? Para mahasiswa harus tahu apa itu KS. Setiap perbuatan yang merendahkan, yang menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan perkelaminan, hasrat seksual, dan atau fungsi reproduksi, dan bertentangan dengan kehendak seseorang. Kita tidak rela, kita tidak setuju, itu namanya KS ya. Kemudian menyebabkan seseorang itu tidak berdaya karena dilemahkan secara sistematis gitu ya, dan melalui culture gitu ya. Itu juga bagian dari kekerasan seksual. Dalam bentuk apa saja? Bisa fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, ini saya sadur dari naskah akademik rancangan UU PKS atau RUU TPKS hari ini ya. Nah, kemudian jenisnya apa saja? Banyak jenis kekerasan seksual itu. Ada dalam bentuk relasi personal. Anda misalkan para mahasiswa punya teman dekat, tapi relasinya toksik gitu ya. Kamu saya putus kalau kamu nggak mau saya cium. Itu adalah bagian relasi toksik yang tidak boleh dilakukan oleh para mahasiswa. Anda sedang ada di dalam jembatan Batman dalam kekerasan seksual. Anda perlu berhati-hati. Anda punya pacar yang seperti itu, putuskan saja segera. Cari pacar yang lebih menghargai, lebih bisa menerima Anda sebagai manusia utuh, gitu ya. Tidak mendominasi Anda, tidak melakukan stereotyping terhadap Anda, dan tidak melakukan kekerasan seksual terhadap Anda. Ya. Perdagangan manusia, kejahatan seksual, ya, relasi keluarga, relasi personal, itu juga di situ dalam lingkaran bisa terjadi kekerasan seksual. Bentuknya apa? Ini tadi sudah saya singgung di atas, ada fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Lalu dampaknya apa? Panjang dampak KS itu ya. Dampaknya juga dalam fisik, psikis, sosial, ekonomi, cash flow gitu ya. Misalkan punya pasangan, Anda orang baik-baik, pasangannya suka jajan, Anda pulang tertulari virus, itu juga bagian dari kekerasan seksual. Ya. Kemudian apa nih dinamika psikologi penyintas ya terhadap ini. Misalkan pelanggaran integritas tubuh. Tubuh kita yang menjadi hak kita sendiri, dilanggar, disentuh orang tanpa ada persetujuan dari kita. Ya. Lalu harga diri kita, rasa tercabik-cabik misalkan ya. Lalu kita menjadi tidak percaya diri, tidak aman. Ya. Itu juga tidak didengar, merasa tidak didengar, menjadi hopeless gitu ya. Itu adalah bagian dari contoh efek dari kalau terjadi kekerasan seksual. Anda mengalami itu, silahkan laporkan ke PSK ya. Nah, lalu apa saja sih korbannya, hak korban kekerasan seksual? Yang pertama, hak untuk mendapatkan kebenaran. Hak untuk mendapatkan jaminan itu tidak terulang kembali. Lalu mendapatkan hak pemulihan dan hak keadilan. Itu haknya para korban kekerasan seksual. Nah, itu saja karena panjang, saya nampaknya sudah ditunggu di ruangan untuk memimpin pleno. Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi secara utuh. Saya berterima kasih kepada kelompok 29 KKN 13. Berterima kasih kepada Ibu Kepala PUG DP3A Kota Semarang, Ibu Ruhudini Nurhayati, dan saya sepertinya kalau di DP3A Kota Semarang juga beberapa kali ya berkunjung, kebetulan beberapa waktu lalu sempat pernah FGD bersama-sama tim dari KLA atau tim dari Klaten. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan barangkali para mahasiswa, para peserta webinar tidak nyaman karena saya tidak menyampaikan materi secara runut, utuh, begitu ya. Semua karena keterbatasan saya juga harus melaksanakan
tugas yang sama mengawal terkait dengan pedoman penyusunan layanan terpadu Wali Songo Healing Center di kampus kita. Mari kita bergerak bersama, saling bergandeng tangan untuk mewujudkan kampus responsif gender, kampus yang aman, kampus yang ramah terhadap seluruh jenis kelamin, terhadap seluruh warga kampus kita tercinta. Terima kasih. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Yang bisa saya simpulkan sedikit, yaitu kesetaraan gender tidak hanya sebatas mimpi jika kita terus mengusahakannya. Nah, bagaimana kita bisa mengusahakannya, itu komitmen kita bersama, tugas kita bersama untuk adil dalam gender kita yang berbeda, menciptakan kampus yang aman dan nyaman, dan juga untuk menghindari perlakuan pelecehan seksual. Baik, Ibu Titi, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum itu, apakah bisa dibuka sesi tanya jawab, Bu? Bagaimana ya? Dilematis bagi saya. Kalau ada sesi tanya jawab, saya sebentar ya, saya harus cek nih kelompok. Baik, Ibu. Oke, saya lagi meminta staf ahli untuk ngecek di ruangan apakah diskusi kelompok sudah selesai. Kalau sudah, saya nanti mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan dari mahasiswa, tapi sepanjang ini masih dilakukan checking, boleh silahkan barangkali satu atau. Baik, Ibu Titi Rahmawati, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu jika mengambil waktu Ibu. Saya izin membacakan satu pertanyaan terlebih dahulu dari Tania Dwi Lestari, berasal dari Universitas Indraprasta. Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai korban kekerasan seksual. Bagaimana ya untuk seorang korban pelecehan seksual yang ingin speak up namun dihiraukan atau malah terjadi victim blaming, sehingga korban tersebut hanya memilih diam. Apalagi pada saat ini sedang ramai sekali di media sosial mengenai korban pelecehan seksual yang dihiraukan begitu saja. Bagaimana ya tanggapan Bapak atau Ibu untuk hal tersebut? Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ita. Ini Mbak Ita siapa sih yang jadi moderator? Ya, Ara, Ibu. Oke, Mbak Ara. Terima kasih Mbak Ara. Ya, terima kasih Mbak Tania atas responnya dan pertanyaan bagusnya terkait bagaimana dengan korban KS atau korban kekerasan seksual yang diabaikan ketika mau mendapatkan keadilan gitu ya. Saya akan merunut dulu yang mengabaikan siapa? Apakah yang mengabaikan adalah lembaga layanan? Ataukah yang mengabaikan misalkan orang terdekat seperti keluarga, teman gitu ya, atau lembaga di mana korban berada. Karena kalau setiap korban berhak mendapatkan itu. Andaikan yang mengabaikan KS aduan KS itu adalah lembaga layanan, maka penting merujuk ke lembaga layanan lain yang tidak itu. Tapi saya yakin lembaga layanan itu harus punya prinsip adil, punya prinsip tidak melakukan stereotyping, tidak punya tidak mendiskriminasi. Kalau ada layanan terpadu yang melakukan itu, berarti kita perlu pertanyakan. Karena layanan terpadu untuk pendampingan dibentuk untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Nah, kalau ada, cari tempat lain, lembaga layanan lain yang memang concern di bidang itu dan memperlakukan korban dengan baik, memberikan support kepada korban dengan baik. Ya. Kalau itu juga tidak bisa didapat di lingkungan keluarga atau teman, cari pokoknya lembaga atau orang yang memang bisa menerima, mendengarkan hal yang terjadi pada korban. Oke, ya.
Saya sudah dipanggil memimpin pleno. Nah, jadi itu kata kuncinya ya, kata kuncinya kalau ada yang melakukan itu cari lembaga layanan yang lain. Jadi maka kita sebenarnya ya, setiap pribadi kita itu sebenarnya kalau mau menjadi apa namanya peer counselor, menjadi peer orang yang mendampingi bisa sebetulnya ya. Itu hanya terkait willingness ya, kemauan kita mau atau tidak begitu. Sementara itu jawabannya Mbak Tania, mohon maaf kalau tidak apa namanya memberikan perspektif yang lebih baik gitu. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa bertemu ya, Ibu Bapak dan para mahasiswa. Mohon maaf saya terpaksa harus undur diri, pamit lebih dahulu. Terima kasih para mahasiswa yang luar biasa, KKN MIT kelompok 29, Pak Samsudin selaku DPL dan Ibu Ruhudini Nurhayati dari DP3A Kota Semarang. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi atas waktunya yang diberikan kepada kami dan mohon maaf jika ada yang kekurangan dari acara kami ya Bu. Baik. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita langsung dengarkan materi yang akan diberikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh Saudari Ita Dwi Suryanti yang merupakan salah satu anggota kelompok 29 KKN MIT DR yang ke-13 UIN Walisongo Semarang. Halo Ita, apakah sudah bergabung dengan kami? Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Halo Atat, alhamdulillah sudah bergabung, suaranya jelas ya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ita kabarnya hari ini? Sepertinya bahagia sekali ya. Alhamdulillah sangat bahagia karena kita mau mendengarkan materi yang sangat luar biasa, yang sangat perlu untuk kita semua. Baik, mungkin bisa berlanjut ya. Gimana nih Kak Ita? Apakah siap memandu narasumber kita pada pagi hari ini? Wah, sangat siap dan sangat semangat sekali ya Kak Arats ya. Karena narasumbernya datang langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat luar biasa. Baik, sepertinya teman-teman juga sudah siap ya untuk mendengarkan materi selanjutnya dari narasumber kita. Baik, kalau begitu bisa saya persilahkan kepada Saudari Ita Dwi Suryanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Kak Arats. Halo, Assalamualaikum Ibu. Apakah sudah bergabung di room? Halo Ibu Dini, apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, terdengar Mbak. Terdengar ya. Ya maaf masih mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Sebentar nih, tunggu sebentar nih. Oke, baik Ibu. Bagaimana teman-teman peserta webinar? Apakah sudah siap mendengarkan materi dari narasumber yang sangat luar biasa? Sudah siap dong Kak. Hari ini temanya apa ya Kak kalau boleh tahu? Ya, benar. Hari ini temanya adalah kesetaraan gender dengan judul yaitu pelecehan seksual kerap terjadi, kesetaraan gender sebatas mimpi. Nah, kali ini kita akan mendapatkan materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat masih menjadi ambigu kita semua. Jadi teman-teman persiapkan diri dengan baik-baik dan kumpulkan segala pertanyaan yang akan kita pertanyakan secara langsung kepada bidannya. Ya, matur nuwun Mbak. Siapa ini ya?
Mbak Ita ya? Iya, Ibu. Apakah sudah siap, Ibu? Nggih. Ini agak saya ada di ruangannya terbatas, nggih. Jadi mungkin juga mohon maaf, mungkin tidak bisa lama-lama karena nanti juga saat bersamaan juga ada tugas lain. Saya matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, baik Ibu. Sebelumnya teman-teman peserta webinar, senang sekali saya dapat memandu acara webinar pada pagi hari ini. Karena untuk menyingkat waktu, maka saya langsung saja membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Narasumber kita memiliki nama Ibu Ruhudini Nurhayati, Sarjana Hukum, dengan tanggal lahir 18 Mei 1970, yang beralamatkan di Jalan Sukun, Komplek Undip nomor 5 Semarang, dengan nomor HP yang bisa dicatat 081 329 387 668. Memiliki riwayat pendidikan di Universitas Diponegoro jurusan FH tahun 1995. Pengalaman kerja pada tahun 1998 sampai 2018 sebagai staf bagian hukum Setda Kota Semarang. Pada tahun 2018 sampai 2021 sebagai Kasubag Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah pada bagian otonomi daerah Setda Kota Semarang. Dan pada tahun 2021 sampai sekarang sebagai analisis kebijakan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Baik, langsung saja teman-teman, karena narasumber kita sudah sangat siap dan para peserta webinar sudah sangat siap, maka mari kita menyimak dengan seksama dan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari teman-teman, karena nantinya akan ada door prize yang sangat menarik untuk dua penanya terbaik. Baik, langsung saja Ibu nggih, waktu dan tempat saya persilahkan. Matur nuwun Ibu Mbak moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini sebetulnya hal-hal yang baru buat saya pribadi, karena kebetulan juga saya ini baru dari Oktober kemarin bergabung di DP3A. Dan kebetulan saya itu sebagai kasih PUG, pengaruh utamaan gender, dan sekarang sudah berubah lagi menjadi analis kebijakan publik. Tidak apa, kita tanpa mengurangi acara ini tentang judulnya tuh pelecehan seksual kerap terjadi di kesetaraan gender sebatas mimpi. Kami hanya istilahnya hanya memberikan sedikit gambaran bagaimana apakah itu tentang gender, dan kebetulan juga di pemerintah Kota Semarang itu sudah ada perdanya. Perda tentang Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2021 tentang pengaruh utamaan gender yang nanti bisa di teman-teman saya menyebutnya teman-teman mahasiswa ini adalah bisa diunduh nanti di DDI Kota Semarang lewat webnya Kota Semarang. Saya hanya bercerita bahwa tentang pengaruh utamaan gender itu sebenarnya sudah berjalan lama, yang disampaikan tadi materi sebelumnya merupakan salah satu dari bagian pelecehan seksual itu bagian dari pengaruh utamaan gender. Ini saya hanya memberikan sudah Bapak baru yang saya maaf ini saya sampaikan aja secara singkat aja apakah itu gender itu adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Jadi di sini adalah selama ini gender itu kan masih pemahamannya bahwa laki-laki itu yang lebih punya peran, padahal namanya gender itu diharapkan bisa adanya tanpa membedakan dari jenis kelamin. Jadi persamaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua punya peran yang sama. Jadi bisa berpartisipasi di dalam segala hal seperti biasa di politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
eh, untuk selanjutnya ini yang bisa saya sampaikan, di sini gender ini ada juga pengaruh utamaan gender dengan memperhatikan asasnya itu adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, sinergitas, dan non-diskriminatif. Nah, untuk lebih detail lagi nanti, misalnya ada pertanyaan, itu bisa lewat aja nggih, lewat WA saja nggih, karena ini saya juga sudah ditunggu, sudah dari tadi sudah dikode oleh teman untuk segera masuk ke kegiatan berikutnya ini. Saya cukupkan sekian dulu nggih, pemahaman ini nanti untuk lebih detailnya bisa diunduh aja di perdanya atau nanti saya kirim lewat WA melalui Mbak siapa nih, Mbak Ita nggih. Mbak Ita tentang pengaruh utamaan gender. Jadi nanti bisa teman-teman nanti bisa belajar, bisa membaca sendiri di perdanya itu. Ngaten nggih Mbak, mohon maaf saya hanya bisa sebentar saja karena sudah ditunggu ini. Tunggu dari tadi. Saya matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf karena cuma sebentar saja saya menyampaikan. Nanti lebih lanjut bisa lewat WA. Ngaten nggih Mbak, siapa Mbak Ita? Gitu, nyampean dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini atas penyampaian dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin Ibu, apakah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Mohon maaf, nggak bisa nggih Mbak. Mohon maaf. Aku ditunggu. Nggih. Mohon maaf. Nanti bisa lewat WA saja nggih. Nanti sampaikan pertanyaannya lewat WA. Nathan? Iya, baik Ibu. Nggih. Karena Ibu Dini sedang ada keperluan lain yang lebih penting, jadi untuk sesi pertanyaan mungkin nanti bisa dikirimkan di room chat atau ke kontak person dari panitia, dan nanti akan kami tanyakan langsung kepada Ibu Dini dan jawabannya akan kami share kepada penanya. Begitu nggih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Baik teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa dituliskan di kolom room chat ataupun dikirimkan melalui kontak person panitia. Nanti akan kami tanyakan kepada narasumber kita dan nanti jawabannya akan kami kirimkan langsung kepada penanya. Pertanyaan boleh ditulis, nanti akan kami secara masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa akan ada 2 partisipan yang akan beruntung yang akan mendapatkan door prize dari panitia. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan dengan baik sebaik-baiknya. Mari yang ingin bertanya jangan lupa mencantumkan nama dan juga instansinya. Baik, karena di dalam room Zoom masih terdapat Bapak Syamsuddin selaku DPL, mungkin barangkali teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Syamsuddin, kami persilahkan bisa melalui open mic dan juga melalui kolom chat. Atau mungkin Bapak Syamsuddin jika berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta webinar juga sangat kami persilahkan Bapak.
Ya, kalau soal pertanyaan yang umum-umum, saya masih bisa inilah Mbak. Kalau hal-hal yang sudah sangat mendalam teknis itu, mungkin ya saya kemarin hanya mengikuti pembahasan RUU tindak, terus jadinya kok tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Nah, itu aja, itu juga dari medsos ya. Karena saya cukup punya perhatian kaitannya dengan soal legislatif drafting ya. Jadi kekerasan seksual ini kan sesungguhnya yang ada terjadi dan juga dilaporkan serta kemudian ditangani secara baik oleh tadi itu ya pihak-pihak yang concern untuk penanganan, itu bagaikan puncak gunung es di lautan. Jadi yang tampak itu, yang dilaporkan itu ya hanya sepersekian, itu kecil banget jumlahnya. Meskipun kalau kita lihat secara statistik itu jumlahnya cukup mengkhawatirkan ya, cukup banyak itu. Tetapi banyak juga, lebih banyak lagi kasus-kasus yang kemudian tidak dilaporkan. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa korban itu tidak berani atau enggan untuk melaporkan. Di samping saya juga pernah baca sebuah ulasan di mana ada seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketika dia melaporkan, justru dialah yang kemudian terkena tindak pidana itu karena dianggap melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan seksual karena ketidakpengetahuan dia tentang alat bukti dan sebagainya. Nah, itu di aspek hukum ya. Tetapi menurut saya aspek budaya, jadi konstruk budaya kita ini yang justru lebih banyak mempengaruhi kenapa terjadinya kekerasan seksual. Yang kedua, jika terjadi kekerasan seksual, para korban ini enggan dan mungkin takut dan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Bahkan kalau kita lihat yang terakhir, saya juga sungguh memilukan kasus, ya kalau dibilang Ustadz kok ya begitu ya, yang kasus di Bandung, di Jawa Barat itu loh, yang katanya rumah tahfidz tapi kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya gitu ya. Nah, itu kan bermula dari laporan korban dan itu saja juga setelah sekian tahun terjadi. Nah, barangkali teman-teman KKN ini bagaimana ikut terlibat dalam mengkonstruk khususnya budaya ya, karena kita ini UIN ya. Jadi lebih banyak pendekatan budaya dalam kerangka untuk meningkatkan pemahaman dan gerakan feminisme ini gitu ya. Terutama untuk mengantisipasi supaya terjadi pencegahan kekerasan seksual gitu. Saya ini sesungguhnya kalau bicara materi ini juga hati saya juga ikut teriris-iris gitu Pak, karena melihat sesungguhnya perempuan itu kan kalau mengikuti puisinya Khalil Gibran itu ya, bahwa perempuan itu bukan diciptakan dari kaki untuk diinjak-injak kan, dan juga bukan diciptakan dari kepala untuk disanjung dan disembah.
apalagi dalam hubungan rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bagaimana memperlakukan dan menempatkan perempuan sebagai istri dan juga seorang perempuan sebagai ibu dan perempuan sebagai ibu mertua. Dan juga perempuan sebagai anak dan ponakan serta kerabat gitu ya. Itu Al-Quran secara prinsip sudah membahas itu, tinggal bagaimana kita memahami itu dan implementasi di lapangan. Dan itu yang paling piawai dalam menyampaikan itu kan sesungguhnya kampus kita ya, kampus UIN. Nah itu ya. Jadi itu. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang saya bisa jawab ini Mbak. Dari Mardika Oktaviawan. Boleh ya Mbak moderator ya Mbak siapa Mbak Ita tadi ya. Jadi apakah kesetaraan gender hanya berlaku kepada perempuan dan anak-anak? Tidak. Jadi justru kesetaraan gender itu harus lebih banyak laki-laki yang memahami. Ya perempuan sudah secara otomatis lah karena, tapi bagaimana laki-laki itu juga memiliki care ya, peduli terhadap persoalan gender ini. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan atau persoalan gender ini tidak menjadi domain perempuan saja, tetapi menjadi domain kehidupan sosial gitu. Apalagi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan sudah sangat jelas seruan Allah itu kepada manusia. Ya ayuhan nas. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada ya ayuhan nas, itu ya berarti kepada seluruh makhluk yang namanya manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa qabaila su'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, itu. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wahai seluruh manusia, bahwa kalian semua itu diciptakan dalam bentuk ya, kalau seksis itu ya kan laki-laki dan perempuan itu kemudian memahami genetika ya, gender gitu ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah secara setara. Nah ini kan keseruan itu hanya kepada manusia, kepada seluruh manusia. Artinya bahwa kesetaraan gender itu tidak hanya berlaku bagi perempuan saja dan anak-anak, tapi laki-laki justru yang menurut saya harus berimbang lah ya. Karena bisa jadi kekerasan, meskipun yang lebih banyak mendapati korban kekerasan seksual atau kekerasan gender itu adalah perempuan, tetapi ada juga kasus-kasus yang di mana laki-laki juga mendapatkan KDRT satu misal, itu bisa jadi, tapi kasusnya nggak terlalu banyak dan mungkin nggak terlalu problem lah ya. Tapi dalam kadar tertentu juga problem itu. Sehingga soal PUG, pengarus utamaan gender itu ya justru kayak Zuminar begini, pesertanya harus lebih banyak yang laki-laki gitu. Meskipun ya sesungguhnya harus berimbang lah ya gitu ya. Nah itu, jadi bagaimana upaya kita agar laki-laki ini juga memiliki pemahaman, memiliki kapasitas yang cukup bisa diandalkan dalam persoalan-persoalan gender. Makanya bagi para aktivis gender itu ya harus terus mengupayakan kayak Zuminar seperti ini, mestinya lebih banyak kepada laki-laki. Ini kan ibaratnya begini, sebuah iklan minuman atau katakanlah ini kan kaitannya dengan soal kekerasan seksual gitu ya. Saya mengumpamakan begini, ada iklan obat untuk vitalitas laki-laki. Kalau iklan itu ditujukan kepada para laki-laki, mungkin malah tidak laku. Tapi kalau iklan itu ditujukan kepada perempuan, nah itu malah akan laku keras gitu loh. Jadi laki-laki yang menggunakan
obat vitalitas itu, tapi perempuan juga yang akan menikmati. Nah, sama juga dengan soal kesetaraan gender gitu ya. Jadi kesetaraan gender itu ya jangan hanya kepada perempuan saja yang kemudian ditingkatkan pemahaman dan dipromosikan kepada perempuan, tapi promosikanlah kepada laki-laki, sehingga jika laki-laki itu tadi itu sudah, maka akan lebih banyak perempuan yang akan terlindungi. Nah itu ya, itu kayak gitu ini justru tantangan ini, tantangan. Belum tantangan memahami seluk-beluk gitu ya, persoalan, sesungguhnya persoalan kita ini persoalan budaya gitu. Budaya, apalagi, tapi sekarang sih sudah cukup bagus lah soal teks-teks agama yang ditafsirkan secara bias gitu ya, bias gender gitu. Tapi sekarang kan sudah banyak para ahli, mufassirin dan muhaddisin yang kemudian memberikan tafsir baik kepada Al-Quran maupun Al-Hadis yang tidak bias gender, yang itunya adalah kesetaraan gender. Dan ini adalah kompetensi kita selaku UIN gitu ya. Bahkan UIN itu sudah sungguh sangat maju. Sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya sendiri waktu itu masih di LPM, itu PSG UIN itu melakukan bukan infiltrasi, melakukan workshop di mana seluruh mata kuliah yang diajarkan itu harus memiliki sense of gender. Nah, semua mata kuliah, sehingga sense of gender itu tidak hanya sekedar diajarkan dalam satu mata kuliah khusus, tetapi seluruh mata kuliah itu memiliki sense of gender gitu. Apalagi kalau yang ilmu-ilmu sosial gitu ya, ilmu-ilmu sosial secara umum ya, itu menurut saya justru wajib hukumnya gitu untuk memasukkan materi-materi inherent gitu ya, sense of gender. Jadi upaya UIN itu sampai sejauh itu sudah dilakukan gitu. Cuman ini belum dievaluasi lagi ya sejauh mana gitu. Kayak termasuk dulu sebelum gender itu ada HAM, hak asasi manusia juga gitu. Bagaimana mata kuliah yang berkaitan dengan soal ilmu sosial itu juga harus sense of HAM gitu. Belakangan sense of gender, kemudian baru muncul WOS gitu, Unity of Senses. Jadi kalau mengamati mata kuliah kita, sesungguhnya sense of gender itu juga diajarkan di seluruh mata kuliah. Tinggal bagaimana dosen memasukkan unsur-unsur itu gitu ya. Nah itulah, jadi kesetaraan gender tidak hanya untuk perempuan tetapi untuk bersama antara laki-laki. Cuman caranya ini loh, strateginya ini yang mungkin teman-teman mahasiswa, para aktivis ini bisa melakukan itu ya. Nah itu aja sih mungkin ya. Ini ada pertanyaan yang sangat teknis ini. Yang atasnya apa ini? Dari Reza. Bagaimana cara strategi? Nah sama kan? Jadi pertanyaan saya juga sama dengan pertanyaannya Mas Muhammad Fahrudin. Ini saya sangat mendukung sekali Mas Reza Fahrudin ini bertanya bagaimana strategi. Ya mari kita carilah teman-teman bis webinar ini. Tadi Kota Semarang sudah punya perda, ya kan? Kemudian UIN sendiri tadi Bu Titi sudah menyampaikan bahwa kita memiliki apa tadi itu unit penanganan korban ya, apa namanya tadi itu ya, unit penanganan korban. Nah tapi keengganan tadi, jadi mungkin kalau strateginya ini menurut saya kita gunakan ilmu komunikasi satu misal. Jadi dalam komunikasi pemerintahan itu kan ada setiap dalam kebijakan, apalagi kayak perda tadi ya, perda
Kota Semarang ini kan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Termasuk tim KKN ini memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi perda. Saya tadi lupa Mbak Ika, perdanya nomor berapa ya yang Kota Semarang tadi itu ya? Disebutkan sama Ibu dari dinas tadi enggak? Sudah dikirim belum? Belum Bapak, belum disebutkan dan juga belum dikirim, tapi nanti akan segera dikirim oleh ibunya. Ya, saya akan berfokus kepada perda Kota Semarang karena ini sudah ada perdanya. Jadi bagaimana perda itu bisa implementatif? Ya pertama memang harus dilakukan sosialisasi. Barangkali tim KKN bisa menindaklanjuti dengan Ibu dari dinas tadi, ya bagaimana kita melakukan sosialisasi, itu yang pertama ya, Mas Reza. Nanti Mas Reza bisa ikut mendownload dan memahami serta mensosialisasi. Dan saya yakin Pemkot juga memiliki materi untuk sosialisasi. Kemudian yang kedua yang menurut saya penting strateginya adalah public campaign. Nah, public campaign ini mari gunakan seluruh medsos yang kita punya. Jadi kalau kita punya medsos itu jangan mencari gosip-gosip saja, tetapi kita harus melakukan, bahkan setiap hari ini teman-teman KKN itu kan wajib ya, wajib membuat meme atau quote gitu ya. Kalau saya kuliah etika politik, itu juga seluruh mahasiswa saya minimal dalam satu semester itu membuat 7 meme atau quote tentang, ya nanti kalau gitu tentang kesetaraan gender. Nah kalau seluruh mahasiswa UIN yang memiliki medsos kemudian membuat meme dan quote tentang kesetaraan gender yang berasal dari Perda Kota Semarang, itu jauh lebih ini. Jadi kalau perlu setiap hari, kalau bisa 1-2 gitu, mari kita penuhi semua medsos kita ini dengan sosialisasi dan pemahaman kesetaraan gender dengan sumber dari Perda Kota Semarang tentang PUG, pengaruh utamaan gender tadi itu. Nah itu ya. Kemudian di samping medsos menurut saya perkuat gerakan nyata di lapangan. Jadi Anda jangan hanya bermain di medsos, tapi bermain di medsos menurut saya sangat penting. Anda juga harus nyata untuk terjun ke lapangan. Termasuk KKN ini, menurut saya, ya tim KKN khususnya yang saya bimbing 29 dan 30 serta tim KKN yang lain, ya mari kita terjun ke lapangan sejauh mana yang bisa kita raih, apakah di RT kita, di RW kita, atau di kelurahan desa kita. Syukur kalau di Semarang, ya berarti melakukan sosialisasi terhadap Perda Kota Semarang tadi itu kalau di Semarang ya. Kalau di luar Semarang ya berarti cari materi yang lebih luas lagi gitu. Jadi tidak ada hari tanpa kita memperbincangkan soal kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender itu bagaikan kita ini menanamkan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu nanti menjadi karakter. Nah itu yang menurut saya yang susah. Karena merubah backman masyarakat Indonesia kaitannya dengan soal gender itu kan sangat susah. Karena kita sendiri di waktu masa kecil gitu ya, ini sudah banyak dikritik sih. Satu misal kita punya anak kecil antara laki-laki dan perempuan itu kenapa mainannya beda gitu ya. Kalau anak perempuan suka dikasih boneka gitu. Tapi kalau yang laki-laki dikasih mobil-mobilan gitu. Memang yang butuh mobil cuman laki-laki. Karena anak perempuan juga butuh mobil gitu. Apalagi ini kan contohnya ada perempuan menjadi sopir. Ya, bagaimana budaya, coba kita mengkonstruk budaya yang ditanyakan Mas Reza ya. Kalau di Jakarta sudah biasa yang namanya busway, busway itu ya, bis itu loh, itu drivernya adalah perempuan. Saya kalau di Jakarta kan suka naik busway itu bareng saya naik lihat gitu, wih ini drivernya adalah
perempuan. Dan itu kelihayannya menurut saya ya nggak kalah dengan laki-laki. Dan itu bagi masyarakat Jakarta soal begitu sudah hal yang biasa gitu. Tapi kalau kayak budaya ya Jawa gitu itu kan wong wedok kok petakilan gitu kan. Nah, itu sesungguhnya konstruk budaya itu Mbak moderator ya, yang justru itu Mas Reza yang harus dirubah. Itu strateginya gimana? Ya melalui KIE ya. Jadi ada komunikasi, ada informasi, dan terutama adalah edukasi. Jadi strateginya strategi KIE, komunikasi. Jadi mari terus kita komunikasikan melalui apapun. Kemudian informasi juga demikian, kita selalu informasikan, dan edukasi. Nah, edukasi ini ya tidak hanya sekedar formal, tapi lebih kepada informal dan non formal, terutama menggunakan seluruh saluran komunikasi budaya gitu ya. Jadi prinsipnya kan kalau membedakan laki-laki dan perempuan berkaitan dengan soal takdir kan bagi perempuan hanya 3 kan. Apa? Mengandung, menyusui, dan haid. Kan hanya itu takdir perempuan. Selebihnya kan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kalau ada sopir perempuan, kemudian montir perempuan gitu. Tapi kalau ada pameran mobil, kenapa yang menjadi aksesoris mobil-mobil mewah itu perempuan yang cantik, yang kemudian minim pakaiannya gitu. Karena yang suka mobil itu laki-laki. Nah, industri kayak gitu itu kan masih bias gender lah ya. Nah, kayak gitu itu coba. Ini kan harus ada kritik sosial gitu terhadap hal-hal itu. Itulah antisipasi kita. Ya, mungkin itu yang bisa, ini karena umum-umum ya, jadi strategi. Kalau dalam hal kebijakan tadi sudah saya sampaikan, sungguh soal undang-undang yang terakhir itu alhamdulillah sudah diputuskan meskipun belum memuaskan semua pihak. Ya biasalah namanya keputusan politik itu pasti ada kompromi politik. Itu yang jangan lupa ya. Saya selaku pengajar ilmu politik apalagi legal drafting itu ya. Ya sesungguhnya ini sudah satu kemajuan lah. Meskipun belum memuaskan dan belum sempurna. Tapi kita juga masih harus terus berjuang gitu ya. Terus berjuang untuk tadi itu Mas Reza ya. Perjuangan bagaimana mempengaruhi kebijakan publik. Sekarang kita coba kita lihat analisis anggaran. Anggaran yang diperuntukkan bagi katakanlah PUG kan kalau hanya melalui Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan hanya seberapa. Tapi sesungguhnya PUG itu ya harus masuk di seluruh kementerian. Jadi seluruh kementerian itu harus memiliki mata anggaran yang inherent include di dalam kebijakan kementerian itu. Ini salah satu strategi ya, salah satu strategi. Karena kalau kita hanya membuat program tanpa kemudian diikuti oleh anggaran, diikuti oleh SDM yang memang mumpuni, diikuti oleh metode dan pendekatan yang tepat, diikuti dengan sarana dan prasarana, yaitu nonsen, itu hanya ngomong aja gitu. Kebijakan program tinggal menjadi kebijakan program. Tetapi implementasinya dan bahkan kemudian bisa diukur sejauh mana tingkat pencapaian PUG. Nah, biasanya kalau laporan dari masing-masing itu di masing-masing kementerian ada itu. Sudah ada sih sebenarnya unsur PUG-nya ya, pengaruh utamaan gender. Tapi dalam 3-4 tahun terakhir ini kok rasa-rasanya kemudian PUG itu digiring hanya ke sektor-sektor perempuan saja gitu. Padahal sesungguhnya harus diupayakan seluruh kementerian itu ya harus memiliki anggaran yang kesetaraan gender itu menjadi alat ukurnya, parameternya gitu loh.
Jadi suatu misal gini, Kementerian PU membuat program jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Pertanyaannya adalah sebelum nanti berapa jumlah dan itunya, siapa pelaksanaannya itu, bagaimana pengaruh utamaan gender di dalam program tol Trans Jawa atau tol Trans Sumatera. Nah, itu adalah pertanyaan kritis, jadi salah satu strategi untuk kemudian agar PUG itu bisa jalan. Coba kalau seluruh kementerian dan seluruh program dari kementerian dan lembaga negara non kementerian itu melakukan hal yang sama, maka pengaruh utamaan gender itu akan memiliki spektrum yang sedemikian luas gitu. Nah, ini bisa menjadi penelitian gitu ya dari aspek apapun ya, kalau yang terutama kementerian-kementerian yang memiliki anggaran besar gitu ya. Kayak Kementerian Pertahanan coba. Kementerian Pertahanan ketika merencanakan ini Pak Menhan Prabowo itu, ini saya hanya lihat dari berita ya, merencanakan beli alat sistem pertahanan Al-Sista itu sekitar 1.000 triliun. Pertanyaannya dalam program itu di mana pengaruh utamaan gender itu dijadikan sebagai indikator untuk penyusunan dan implementasi anggaran pembelian alat sistem pertahanan itu. Kan begitu. Itu baru kemudian strategi yang jitu. Bagaimana pengaruh utamaan gender itu ada di dalam semua kementerian dan semua program. Nah, pertanyaannya kan siapa kemudian yang melakukan itu? Apakah mahasiswa memiliki kapasitas untuk melakukan itu? Ya menurut saya punya kapasitas kalau kita mau merencanakan dan melakukan pengaruh utamaan kepada seluruh kementerian. Jadi katakanlah tim KKN ini kemudian keluar dari box, out of the box gitu ya, kemudian loncat ke DPR, ke mana itu, kementerian gitu. Kemudian dengan membawa satu pertanyaan, sejauh mana kementerian ini menggunakan kriteria pengaruh utamaan gender dalam penyusunan program dan anggarannya. Nah, itu satu pertanyaan, tetapi jawabannya bisa panjang lebar kan gitu. Itu Mas Reza kalau mau strategi, ya saya kasih strategi itu bagaimana mempengaruhi kebijakan dari seluruh kementerian, apalagi kalau kita di daerah, sampai mulai dari kalau perlu ya presiden, kementerian, lembaga negara non kementerian, komisi-komisi tingkat nasional, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah paling rendah yaitu desa dan kelurahan, bahkan kalau perlu sampai di tingkat RT RW gitu, anggaran dan program yang disusun itu di mana kriteria pengaruh utamaan gender itu diletakkan. Nah, menurut saya itu dahsyat itu kalau teman-teman bisa melakukan itu ya. Itu Mas Reza, saya senang sekali ini pertanyaannya dan itu yang bisa saya kasih perspektif. Mungkin itu Mbak moderator ya. Hal-hal yang lain yang sangat teknis gitu kayak pertanyaannya ini siapa ini kok read me to everyone itu, wah saya kalau sudah ditanya gitu itu nggak bisa. Udah dua itu ya yang saya respon gitu. Saya kembalikan Mbak moderator, ini kan ini hanya ngisi waktu supaya ada ini ya. Tapi kita tunggu kalau perjanya sudah ada bisa di-share dan kita bisa kritisi ya, kita kritisi. Kalau soal membaca perda saya senang sekali. Apalagi perda ada turunannya. Itu gini, nanti coba kita sudah dapat perda, ada enggak turunannya berupa perwakot.
peraturan atau keputusan Wali Kota Semarang bagaimana implementasi perda itu. Kemudian setelah itu ditanya apa programnya, berapa anggarannya, dan siapa yang menjalankan dan melakukan itu. Kemudian Anda terakhir peluang Anda untuk ikut terlibat dalam pengarus utamaan gender berdasarkan Perda Kota Semarang itu di mana? Nah, itu sudah ada 4 pertanyaan dan 4 agenda yang kemudian bisa kita lakukan. Itu Mbak Moderator, monggo dilanjut nih. Baik, terima kasih Pak Syam sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Sehingga karena waktunya sudah siang, maka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh Pak Syam nanti akan kami serahkan kepada narasumber dan juga kepada senior kita, dan nanti jawabannya akan kami share di grup, dan juga untuk perdanya nanti juga sudah dikirimkan akan kami share ke grup juga. Terima kasih banyak nih Pak Syam. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Titi dan juga Ibu Dini atas diskusi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah menyimak dan bertanya, sehingga bisa membuat webinar pada pagi hari ini semakin aktif. Baik, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam perbuatan ataupun dalam perkataan. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ita atas panduan webinar pada pagi hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Masih semangat nggak semuanya? Masih semangat ya? Nah, karena waktu juga hampir menunjukkan pukul 11, tandanya berarti udah semakin siang. Jadi saya juga izin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang telah diberikan di kolom chat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah selesai di ujung acara kita webinar pada pagi hari ini. Dan yang terakhir yaitu pembacaan doa. Nah, yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Haiz. Kepada Saudara Ahmad Haiz dipersilahkan untuk memandu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Ais atas waktunya untuk memandu doa siang hari ini. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara webinar ya teman-teman. Tapi sebelum kita mengakhiri acara hari ini, nah alangkah baiknya kita on cam terlebih dahulu ya untuk dokumentasi di akhir acara. Jadi bagi teman-teman yang belum on cam bisa bantu on camnya ya biar bisa kita dokumentasiin. Gimana operator, apakah sudah siap untuk mendokumentasikan? Oke, silakan teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa segera menyalakan kamera. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya slide kedua, silakan. Yang belum on cam. Bagi teman-teman yang belum on cam, bisa on cam ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak MC. Baik, terima kasih Kakak Panitia telah mendokumentasikan acara di siang hari ini. Nah, sepertinya sudah selesai ya acara kita untuk webinar hari ini. Nah, sebelum kita menyelesaikan acara hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa kami ada door prize atau giveaway untuk 2 orang yang beruntung dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Nanti kami akan memilih random dan nanti hadiahnya akan kami hubungi via personal chat ya teman-teman. Jadi dimohon untuk jangan leave grup terlebih dahulu. Siapa tahu teman-teman yang mengajukan pertanyaan bisa mendapatkan giveaway tersebut. Baik, sebelum saya mengakhiri acara hari ini, saya izin mengucapkan terima kasih pada media partner yang telah mendukung dan mensukseskan acara webinar kesetaraan gender pada siang hari ini, yaitu Beasiswa Cendekia Basnas UIN Wali Songo Semarang, SKM Amanat UIN Wali Songo Semarang, serta LPM Frekuensi UIN Wali Songo Semarang. Jangan lupa juga untuk mengecek dan memfollow akun Instagram mereka, yaitu di @bcb_UINWS, @SKM_Amanat, dan juga @LPM Frekuensi di Instagramnya ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa melihat foto-foto dari agenda hari ini. Nah, baiklah teman-teman, kita telah sampai pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara webinar kesetaraan gender pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Arasia Wahdinya Alamsa sebagai Master of Ceremony webinar kesetaraan gender yang kelompok 29 KKN MIP DR ke-13 UIN Wali Songo Semarang meminta maaf sekali kepada teman-teman semua apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun perbuatan dari pelaksanaan webinar hari ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.